Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayati Fajrin, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang dari kelas 02 HUKP 004 dengan nomor induk mahasiswa 20 10 10 20 0278. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang saya buat untuk memenuhi mata kuliah tugas dari mata kuliah Sosiologi Hukum dengan dosen pengampu Ibu Reni Suryani. Materi yang saya buat tentang presentasi PowerPoint ini adalah tentang contoh pendekatan sosiologi hukum dalam penyelesaian persoalan hak dan kewajiban. Oke, langsung saja. Apa sih sosiologi hukum itu? Mohon tunggu sebentar, maaf. Sosiologi hukum adalah ilmu tentang fungsi hukum yang sebenarnya. Sosiologi hukum membahas tentang berbagai macam mata pelajaran yang dihubungkan oleh suatu pertanyaan, yaitu pertanyaan tentang hukum. Oleh karena itu, sosiologi hukum berkaitan tentang bertanya dan menjawab pertanyaan sebanyak mungkin tentang ilmu hukum. Oke. Lalu, apa sih hak dan kewajiban itu? Hak dan kewajiban. Menurut saya, hak adalah sesuatu yang kita miliki dan penggunaannya itu tergantung kepada diri kita sendiri. Hak itu sesuatu yang kita miliki secara mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Sedangkan kewajiban menurut saya adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Kita lakukan sesuai apa yang seharusnya dan kita lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ada pengertian hak dan kewajiban yang lain. Saya ambil contoh pengertian hak menurut Profesor Dr. Notonegoro. Beliau mengungkapkan bahwa hak adalah sebuah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu hal yang memang semestinya diterima atau dilakukan. Dalam hal itu, tidak bisa dilakukan atau diterima oleh pihak yang lain. Sedangkan pengertian kewajiban menurut Profesor R.M.T. Sukanto Notonegoro, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh pihak tertentu dan bisa dituntut paksa oleh orang yang berkepentingan. Kewajiban dapat timbul karena keinginan dari diri sendiri, orang lain, karena diri sendiri, pengaruh luar, dan orang lain. Kewajiban ini bisa muncul dari hak yang dimiliki orang lain. Oke, selanjutnya, menurut Gerald Tucker, pendekatan sosiologi hukum menyangkut hubungan hukum dengan moral dan logika internal hukum. Fokus utama pendekatan sosiologi hukum yaitu pengaruh hukum terhadap perilaku sosial pada kepercayaan-kepercayaan yang dianut oleh masyarakat dalam the social world mereka. Sedangkan menurut Donald Black, dalam mengkaji hukum sebagai government social control, sosiologi hukum mengkaji hukum sebagai suatu kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum dipandang sebagai suatu rujukan yang akan digunakan oleh pemerintah dalam hal melakukan pengendalian terhadap perilaku warga bermasyarakat. Maka dari itu, persoalan pengendalian sosial tersebut dikaji oleh sosiologi hukum dalam kaitannya dengan sosialisasi, di mana proses dalam pembentukan masyarakat sebagai makhluk sosial yang menyadari eksistensi sebagai kaidah sosial yang ada dalam masyarakat meliputi kaidah moral, agama, dan kaidah sosial lainnya. Dengan adanya kesadaran tersebut, diharapkan agar warga masyarakat menaatinya. Berkaitan dengan itu, maka tampaklah sosiologi hukum cenderung memandang sosialisasi sebagai proses yang mendahului dan menjadi prakondisi sehingga memungkinkan pengendalian sosial dilakukan secara efektif. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf karena banyak kekurangan. Mungkin lain kali akan saya perbaiki untuk kekurangan yang ada. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.